Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rinaldi, Prodi Geodesi, Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur Universitas Winaya Mukti. Nah, langsung saja ke intinya ya teman-teman. Di sini saya akan mengerjakan pemrograman komputer tentang data password. Nah, di sini ini data yang sudah saya buat kemarin sore. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada 0,1, 0,5, 0,5,2. Kenapa ini di sininya di belakang sini, di belakang 0 ada koma? Nah, karena di sini koma itu menandakan row atau kolom. Nah, di sini berarti 0 itu yaitu titik pertamanya dan 0,5 titik keduanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa ada dari 0 ke 0,5? Karena si data passwordnya itu naik ke atas gitu, melengkung ke atas. Terus ini 0,85 berarti ini di puncaknya, terus turun lagi ke 8 berarti ke sini turun lagi, si datanya ke 0,7 turun lagi, terus ke 0,5 turun lagi. Dan ini minus 0,5 berarti si datanya jauh menurun ke sini ke bawah. Nah gitu, turun ke bawah gitu. Terus ini terus. Nah, ini kenapa ada naik lagi ke 1? Karena kan data password tidak melengkung terus ke atas seperti itu, karena data password ini ada naik dan turunnya gitu. Ini 0,5 0,8 terus 0,1 berarti si datanya naik. Tuh, naik terus ke 0,2, 0,25, kemudian turun lagi ke 1,2 gitu. Ini turun lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, setelah teman-teman membuat data seperti ini di Notepad, teman-teman langsung saja mengklik file di pojok kiri. Nah, file terus save as. Terus, nah, teman-teman di sininya harus menyimpannya di folder yang sama nanti sama yang di MATLAB. Misal kita menyimpan file Notepad-nya di new volume D. Nah, kita save aja ya. Berhubung saya sudah men-save-nya kemarin karena ini data yang kemarin sudah saya save. Nah, saya cancel saja. Teman-teman bisa men-save-nya di tempat yang kalian mau perintahin di MATLAB. Nah, setelah buka ini, nah kita sudah membuka MATLAB. Di sini di MATLAB datanya sangat simpel sekali ya, teman-teman. Di sini cuma data sama dengan import data. Nah, di sini import data itu yaitu sintak memerintahkan si MATLAB untuk mengimport data yang tadi kita buat. Nah, data yang kita buat berhubung kita sudah membuatnya dengan nama tugas Ari 12.txt. Nih, di ujungnya ini harus ada txt dan tanda kutip. Ini tanda kutip 1. Kenapa tanda kutip 1? Karena versi MATLAB saya yaitu versi 2016. Kalau 2017 itu tanda kutipnya 2. Kalau enggak 2, si MATLAB-nya enggak mau ngeran. Nah, setelah itu ini data yang sudah saya buat. Setelah import data ini ada X sama dengan data dalam kurung 2,2. Kenapa ini ada koma 2 nya? Ini sebagai row atau kolom. Nah, di sini Y juga sama. Ini plotting. Ini plot itu yaitu plotting, memplot si gambar, memunculkan gambar. X, Y, R itu line-nya. Nah, setelah teman-teman membuat script ini, teman-teman save dulu di sini. Save, terus save as. Nah, di sini teman-teman harus sama lagi menyimpan dengan file yang tadi di Notepad. Nah, berhubung saya sudah save ya teman-teman, kita cancel aja. Teman-teman harus men-save-nya di tempat yang sama yang tadi di MATLAB. Nah, seperti itu. Karena berhubung saya sudah membuatnya, berarti tinggal saya cancel. Setelah teman-teman sekalian di men-save-nya, nah kita run. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini hasil run yang data tadi sudah saya buat ya itu. Ini ada
Ya, yang ini yang titik pertama 0, yang tadi ada 0,1. Nah, 1 itu menandakan titik pertama dan seterusnya seperti ini sampai titik akhir. Begitu saja ya teman-teman, presentasi saya tentang data password. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririnaldi, dari Prodi Geodesi Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur Universitas Winaya Mukti. Nah, di sini saya akan membuat skrip tentang poligon tertutup. Di sini ada CLC. Ini skrip yang sudah saya buat kemarin. Di sini nih. Nah, di sini ada CLC dan clear. CLC itu yaitu untuk membersihkan yang di sini. Nah, kita lihat ke bawah. Di sini kita klik CLC. Tuh, jadi CLC itu untuk menghapus di command window. Yang clear juga sama fungsinya. Display yaitu untuk memasukkan nama kita atau nama kalian di sini. Nama kita atau nama kalian. Terus di sini ada display lagi pemrograman komputer. Kenapa di sini setelah tanda kurung harus ada tanda petik di sini? Kenapa? Ini karena sintaks dari MATLAB tersebut. Karena ini tanda kutip 1, versi MATLAB yang saya pakai yaitu 2016. Kalau 2017 di sininya harus 2. Kemudian di sini ada display koordinat awal. Kenapa saya di sini begini? Karena saya melakukan dengan user input. Nah, di sini XA yaitu koordinat awal XA. Ini YA sama ini YB dan seterusnya, ini mengikuti yang atas saja. Terus yang ke bawahnya di sini ada sudut masing-masing titik. Di sini BA yaitu sudut B ke A. Nah, kita user input di sini sama dengan input. Terus ini kita buka kurung lagi, tanda petik sudut BA dan seterusnya ke bawah. Ini sampai ke B9. Berarti di sini saya membuat 9 sudut. Nah, di sini terus ke bawah ada jarak antar titik di sini. DB1 itu yaitu jarak dari B ke 1. Nah, ini di sininya begini. Nah, karena user input ya. Tidak langsung memasukkan sudut. Nanti kita memasukkannya di command window. Di sini ada perhitungan azimut. Nah, perhitungan azimut yang pertama itu ya yang azimut A ke B. Kita melakukannya dengan user input. Nah, ini seperti ini. Nah, kita harus mengisinya. Di sini ada rumusnya seperti ini ya, teman-teman. Azimut B ke 1 sama dengan azimut A ke B, yang ini nih, yang azimut A ke B dikurangi 180 ditambah BA. BA di sini yaitu yang sudut pertama ya. Nah, yang ini nih. Ini sudut pertama ini. Nah, gitu. Kenapa ini minus 180 derajat? Ini tidak selalu minus 180 derajat. Ini bisa juga plus, tergantung kondisinya. Nah, di sini. Yang ke bawahnya juga 56 sama mengikuti dari yang atas ini. Nah, seperti itu. Terus yang ini perhitungan koordinat. Kita di sini membuat dengan X1 sama dengan XB plus DB1 kali sin sama dengan di sininya dalam kurung azimut B1 karena ini yang pertama ya. Terus yang Y1 sama dengan YB tambah DB1 jarak B ke 1 kali cos AB1. Kenapa ini X dan Y beda? X dan Y kenapa beda sin dan cos? Karena itu sudah ada dari sananya. Nah, seperti itu. Ke bawahnya juga berarti sama, kita hanya mengikuti dari yang X2. Yang X2 kita lihat di sini. X2 kenapa di sininya X1? Karena mengikuti dari atasnya. Ini turunan dari rumusnya seperti ini.
Ini D1 kedua, kita lihat lagi ke atas. Ini D1 kedua kan disimpannya di kedua. Setelah itu sama ke bawahnya juga mengikuti seperti itu. Nah, di sini ada plotting, yaitu memunculkan gambar. Di sini kita akan memplot dengan yang pertama, yaitu tanda kurung. Setelah tanda kurung kita buat lagi dengan kurung bukan tanda kurung, apa namanya ini, saya lupa lagi namanya. Tambah kurung lagi seperti ini, kita plotting dari XB, XA yang ini nih. Yang kita plot yang ini, yang XB, X1, X2 sampai seterusnya. Yang di ujungnya kita tambah lagi dengan XA. Nah, yang YB-nya juga kita sama memasukkan dari tadi. Nah, setelah itu ini nih. Nah, di sini harus yang plotting koordinat X dan Y yang ada dalam sintak. Kenapa ini harus ada persenannya? Karena ini sintaksnya dari MATLAB. Kalau nggak ada ini berarti si MATLAB nggak akan bekerja. Nah, teman-teman, seperti itu ya, bisa dilihat. Setelah itu kita, karena ini datanya sudah ada, kita save aja ke sini. Kita lihat di pojok kiri, save, terus save as. Kita ini saya disimpannya di new volume D atau di folder D. Nah, ini teman-teman namanya bebas, mau atas nama sendiri atau nama tugas ya, ini bebas. Nah, kalian save aja di sini. Berhubung saya sudah save, saya close aja ya. Nah, di sini kita run. Nah, di bawahnya kita disuruh memasukkan yang tadi koordinat. Nah, berhubung saya sudah membuat koordinatnya, maka saya akan memasukkan dulu koordinatnya sebentar ya. Nah, ini teman-teman hasil plotting dari yang saya masukkan tadi. Ini datanya saya simpan di sini ya. Nah, ini datanya, ini yang ini data jaraknya, yang ini data sudutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang azimutnya saya memasukkan 270. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.